Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadha as-sabah, fatha wa nasra wa nura wa huda wa barakata wa khaira ma fi. Allahumma inna na'udhu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa su'il kibar wa adabin fin nar wa adabin fil qabr. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mah wa afiyah wa sitir فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. Allahumma akhtim lana Ramadan biridwanik wal itqi min niranik. Allahumma ja'alna minal ladhina yasumunahu wa yaqumunahu imanan wa ihtisaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan salat dan salam kita sampaikan, bacakan, kirimkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah, hari ini kita memasuki tanggal 26 Ramadan 1446 Hijriyah, bertepatan dengan 26 Maret. Semoga apa yang telah kita persembahkan, apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah, segala macam kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan kepada akhir daripada Ramadan dengan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan memang Ramadan salah satu janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam hadis, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tidak ada manusia yang gak ada kesalahannya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Adalah manusia disampaikan banyak kesalahannya. Ada yang sadar dia salah, ada yang gak sadar, ada yang tahu diri, ada yang gak tahu diri. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita disyariatkan, yang kita dilatih, yang kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ritual-ritual, daripada ritual-ritual yang sangat personal. Apa yang dimaksud personal tersebut? Ya, ibadah puasa adalah ibadah yang personal. Qiyamul lail, ada sih qiyamul lail setiap malam di sini, tapi apakah semuanya sanggup ngikutin qiyamul lail, atau ada yang mundur-mundur, atau ada yang terpaksa, atau ada yang lain, kan gak ada yang tahu. Qiyamul lail yang kita lakukan misalnya ketika kita beriktikaf di masjid, mudah-mudahan sebagai sebuah amalan yang personal. Apakah kita hanya cukup membatasi dengan bersama jamaah dengan imam, atau kita tambah lagi, atau kita tidak hanya membatasinya di masjid ketika kita beriktikaf, atau terus semangat tersebut kita bawa ketika kita pulang ke rumah, kita masih cinta qiyamul lail dan lain-lainnya. Ini adalah sebuah amalan yang juga sangat personal. Makanya kan qiyamul lail tersebut malam-malam orang pada tidur, dia bangun. Kemudian dia ruku dan sujud, memohon, berdoa, menyembah Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam. Dan itu hukumnya tidak wajib, tapi dia
bangun dan dia lakukan sholat tersebut semata-mata hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan, amalan-amalannya yang disyariatkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan tidak hanya berpuasa badan kita, tapi juga berpuasa juga panca indera kita. Artinya tidak hanya puasa perut, tapi juga panca indera berpuasa juga. Mata kita, pandangan kita, tidak hanya berpuasa panca indera kita, kita usahakan juga berpuasa hati kita, pikiran kita, hati perasaan kita juga berpuasa. Ini adalah puasa yang dikatakan puasa khawasul khawas, khususil khusus. Dan kita pengen berusaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa aja diberikan derajat kedudukan selain puasanya itu saumul butun, saumul jawarih, saumul qulub, puasa hatinya tersebut. Puasa yang udah 26 hari, nggak terasa udah 26 hari. Berapa hari lagi lebaran? Nah, lebaran pasti akan datang lebaran tersebut. Tapi kita nggak tahu sampai gak kita kepada lebaran. Tapi kita berdoa, teriring doa terus. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan senantiasa diberikan kepada kita. Malam nanti, malam 27, terus 28, 29. Diperkirakan Idul Fitri itu hari Senin, diperkirakan kan? Iya, hari Senin kan? Diperkirakan hari Senin. Terlepas hari Senin atau hari Ahad, gimana yang penting kita berusaha terus menjaga semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubur-ubur ikan lele. Terus apa ubur ikan lele? Jangan kendur apalagi mundur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah satu pelajaran penting di dalam bulan Ramadan adalah interaksi dengan Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Qur'an. Bersyukur jamaah-jamaah yang sudah hatam. Terus kalau udah hatam, lanjut lagi baca lagi. Udah hatam, lanjut lagi baca lagi. Bagaimana Al-Quran sebagai mukjizat yang dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai hari ini kita baca, kita rasakan kemukjizatan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah satu buktinya, nggak ada orang yang hatam habis itu udah nggak mau pegang Al-Quran lagi, nggak mau baca lagi. Terus kita udah hatam, bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan sunnahnya kalau orang hatam Quran jangan kelar sampai baca surat An-Nas, langsung baca lagi Al-Fatihah, baca lagi Al-Baqarah, mungkin baru situ dia stop, kemudian baru nanti lanjut lagi dia terus bacanya terus. Jadi disebutkan di dalam sebuah keterangan bahwa ketika kita udah sampai An-Nas, udah jangan ditutup dulu Al-Qurannya, terus lanjut lagi baca Al-Fatihah, nanti tutupnya mungkin setelah satu halaman Al-Baqarah. Kenapa? Ini biar menunjukkan kita terus berkesinambungan, berkelanjutan membaca Al-Quran tersebut. Dan memang berlomba-lomba orang untuk hatam Quran. Alhamdulillah sebuah contoh konkret kemukjizatan Al-Quran. Gak ada yang pernah bosan-bosan membaca Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Yang membacanya, yang mendengarnya. Kemudian interaksi kepada Al-Quran dengan tilawah. Kemudian bagaimana lagi kita bisa meningkatkan interaksi dengan Al-Quran dengan tadabburnya. Ini yang terus kita upayakan. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau di dalam hatinya itu ada aqfal. Apa aqfal? Belenggu-belenggu, penghalang-penghalang, kunci-kunci, gembok-gembok. Ada yang memahami demikian. Dulu ketika belajar bahasa Arab, kuflun, apa artinya kuflun? Gembok, katanya gembok, penutup gitu. Kalau ada orang kagak mau tadabbur Al-Quran, maka hatinya yang masalah. Hatinya yang masalah. Karena disebutkan di dalam sebuah ayat, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau enggak bertadabbur Al-Quran, pasti di dalam hatinya itu ada aqfal, penghalang, penutup, belenggu-belenggu mungkin, kalau tepat istilah belenggu-belenggu tersebut. Jamaah rahimakumullah, tadabbur yang disebutkan di dalam beberapa ayat, kitabun anzalnau ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab.
Dalam sebuah ayat lain disebutkan kitab Al-Quran yang penuh keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi kalau tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, kayaknya nggak ada orang mengatakan saya udah hatam tadabbur Quran. Benar nggak? Kalau bacaan dia bisa mengklaim atau kita bisa merasakan kita sudah hatam baca Al-Quran. Benar, udah selesai. Tapi tadabbur Quran, saya belum pernah dengar. Misalnya ada orang yang walaupun misalnya dia dia mengkaji setiap hari, pasti kayak buktinya sederhana. Ada gak orang-orang yang sampai sekarang menulis tentang Al-Quran? Ada gak? Ada, banyak menulis tentang Al-Quran. Kemarin ada kesempatan dalam sebuah majelis dibaca buku tentang Al-I'jaz Al-Iqtisadi Lil Quranil Karim. Apa yang disebut mungkin bahasa kitanya adalah mukjizat ekonomi di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena penulisnya latar belakangnya adalah ilmu ekonomi. Dikaji, dibaca mungkin beberapa ayat-ayat, ternyata di situ dipahamin, wah ini kok relevan dengan ilmu yang dipelajari, ilmu ekonomi. Apa contohnya? Misalnya tentang ayat apa yang dikatakan zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya, dihubungkan dengan scarcity, kelangkaan. Kemudian juga ketika dibaca ayat-ayat yang berhubungan dengan tanmiyah, pengembangan manusia, ayat-ayat yang berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Nabi Allah Yusuf, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, ataupun yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas ketika seorang wanita di surat Al-Qasas ada yang menarik, surat Al-Qasas cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka ada yang tanya, nabi-nabi apa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran? Nabi apa? Nabi Musa. Kita umat Nabi Musa atau umat Nabi Muhammad SAW? Kita umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok banyakkan Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran? Sebagaimana ada pertanyaan, kenapa Bani Israel banyak banget disebutkan di dalam Al-Quran? Emangnya kita Bani Israel? Banyak gak cerita Bani Israel? Banyak. Di surat Al-Baqarah yang kita baca ada, di surat ini ada, di surat ini ada, di surat ini banyak banget cerita Bani Israel. Sebagaimana juga cerita Nabi Musa alaihissalam banyak banget disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa Allah turunkan kepadanya Taurat. Kepada Nabi Muhammad Allah turunkan Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Qasas, kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang banyak, salah satunya yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas dalam beberapa ayat Al-Quran. Di surat Al-Qasas tersebut juga dicontohkan bagaimana Al-Quran berbicara tentang sumber daya manusia. Ketika seorang wanita yang dibantu oleh Nabi Allah Musa alaihissalam untuk memberikan air kepada domba-dombanya ataupun kebutuhannya tersebut, dia berkata kepada ayahnya, ya abati sta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, jadikanlah lelaki tersebut, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ayahnya itu dikatakan bernama Syuaib. Nabi Syuaib bukan, kata para ulama, bukan, karena Nabi Syuaib dengan Nabi Musa kagak ketemu, zamannya beda. Bisa jadi namanya Syuaib, tapi bukan Syuaib yang Nabi, karena banyak disebutkan dalam Al-Quran nama-nama yang seolah-olah dipahami seperti yang di Al-Quran kita baca. Ya ukhta Harun, Maryam itu disebutkan dengan ukhta Harun, saudari perempuannya Harun. Apakah Harunnya itu Harun saudaranya Nabi Musa? Bukan, karena apa? Beda lagi zamannya. Beda zamannya Nabi Musa dengan zamannya Nabi Isa mungkin berabad-abad. Apa kata wanita tersebut yang dikatakan anaknya Syuaib? Syuaib yang dipahami berdasarkan keterangan para ulama bukan Syuaib Nabi. Apa kata perempuan tersebut? Ya abati sta'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai ayah ista'jirhu,
Istajirhu artinya apa? Istajirhu di rekrut dia, employ dia, jadikan dia karyawan, jadikan dia pekerja. Istajirhu. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang dikatakan qawiyun amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Saya bukan kampanye Jokowi Ma'ruf Amin karena udah selesai. Karena di situ ada qawiyul amin. Ada orang dulu ketika kampanye tersebut nyebutin nih, ini Jokowi Ma'ruf Amin disebutin dalam Al-Quran. Apa ayat Al-Qurannya? Tadi yang dibaca. Ada al-qawiyyu, ada al-amin. Al-qawiyyu maksudnya adalah orang yang kuat, yaitu orang yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya kekuatan, punya skill dah. Dia punya kemampuan, kesanggupan, punya kapasitas. Kemudian al-amin dipahami adalah orang yang punya integritas. Hari ini bahkan bukan hanya hari ini, dari dulu sampai sekarang menjadi faktor penting di dalam bagaimana kita memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang baik. Selain dia punya kompetensi, dia juga punya integritas dikatakan. Makanya kan dulu di zaman siapa? SBY kalau nggak salah, presiden, kemudian dikit-dikit ada fakta integritas. Ada fakta integritas. Karena apa? Karena ada orang mungkin secara ilmunya dia bisa sanggup, punya kemampuan, punya kapasitas, tapi ternyata ketika menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi petugas, orang-orang yang diamanahkan, ternyata banyak ada hal-hal yang akhirnya dia lupa, lalai, khilaf dan seterusnya, sehingga kurang amanah, mungkin kurang amanah, untuk mengatakan dia akhirnya tidak amanah. Ataupun ada sebaliknya, ada orang mungkin dia orangnya baik, orangnya jujur, orangnya amanah, tapi dia kagak punya kapasitas, kagak punya kompetensi. Ini juga adalah bermasalah. Maka yang ideal, yang baik, sebagaimana dipahami dari ayat tersebut, selain dia punya kompetensi, punya kapasitas, dia juga punya integritas. Kalau zaman politik sekarang punya isi tas dikatakan. Tapi itu lain, karena apa? Duit yang dicari tersebut. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dilihatnya isi tasnya, dilihat punya duit atau enggak. Tentunya yang diisyaratkan di dalam Al-Quran adalah tadi al-qawiyyu al-amin, ataupun di dalam ayat lain disebut hafizun alim. Dia adalah orang yang hafiz. Orang hafiz artinya di situ dipahami dia punya integritas, dia mampu menjaga. Pada saat yang sama dia juga seorang yang alim, dia punya kompetensi, Kembali kepada kisah Nabi Musa. Kesempatan pagi hari ini kita akan melihat ataupun sedikit mengkaji kisah Nabiullah Musa alaihissalam yang banyak disebutin dalam Al-Quran. Nabi Musa, bahkan Nabi Musa itu bisa dikatakan termasuk Nabi yang dari kecilnya udah disebutin di Al-Quran. Dari kecilnya sampai dia menikah, sampai Fir'aun, matinya aja gak disebutin di Al-Quran. Wafatnya Nabi Musa kagak disebutin di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Surat Al-Qasas. Jadi kalau Nabi Musa, jamaah rahimakumullah, kalau kita tadabbur ayat-ayat yang berbicara tentang Nabiullah Musa alaihissalam, maka kita dapati di situ adalah peranan wanita dalam kehidupan Nabi Musa itu sangat kental, sangat terasa, sangat signifikan. Peranan perempuan dalam kisah Nabi Musa. Pertama disebutin ibunya Nabi Musa. Disebutin gak bapaknya Nabi Musa? Ada gak kisah tentang ataupun ayat tentang bapaknya Nabi Musa? Ada sih, nabi-nabi disebutin bapaknya. Contohnya apa? Nabi Ibrahim tuh banyak tuh disebutin. Nabi Ibrahim dengan anaknya, dengan bapaknya disebutin tuh Nabi Ibrahim. Ketika kita baca Al-Quran ada kisah Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, bahkan dia bilang juga bapaknya yang dikatakan adalah ahli pembuat patung berhala dan seterusnya, didakwakan, diserukan, disebutin. Nabi Ibrahim dengan anaknya disebutin. Nabi Ibrahim itu lengkap dengan bapaknya, dengan anaknya. Nabi Yakub, Bani Israel, ada Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Israel itu kan adalah nama Yakub. Disebutkan kullu ta'ami kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi.
Israil itu adalah maksudnya adalah Nabi Yakub. Ada Bani Israil. Iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Kalau ingat ataupun baca, ketika Nabi Yakub yaitu Israil dalam keadaan mungkin akan meninggal sakaratul maut, dikumpulin anak-anaknya, terus dikatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau nanti akan sembah setelah saya wafat? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Jadi ada beberapa nabi yang disebutin bapaknya. Nabi Musa alaihissalam gak ada tuh kayaknya disebutin bapaknya. Untuk tadi tuh poin yang ingin disampaikan, dalam kehidupan Nabi Musa yang sangat dominan faktor, komponen ataupun kedudukan seorang wanita di dalam kehidupan Nabi Musa seperti yang dipahami di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, ubur-ubur ikan lele, jangan tidur le. Ada yang tidur? Sebentar, jangan tidur le. Saya teriak-teriak, ntar jamaah tidur, ini nggak semangat lagi saya. Nggak lama kita, nggak lama. Baru jam setengah 6. Ubur-ubur ikan lele kan lagi populer tuh, ubur-ubur ikan lele tersebut. Jamaah rahimakumullah, kita lihat ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu adalah surat yang keberapa? Surat Al-Qasas 28. Di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, di awal-awal tersebut akan kita dapatin kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Silakan dibuka surat ke-28 setelah surat Semut. Jadi kalau di sebelumnya surat An-Naml. Surat An-Naml itu adalah surat Semut. Kalau di dalam surat Semut ada kisah Nabi Sulaiman. Kalau baca kisah Nabi Sulaiman, ajib juga tuh, ajib sampai sekarang kita juga nggak ketemu tuh. Apa namanya, keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuman ada orang menarik. Nabi Sulaiman kan itu raja di raja. Tapi suratnya namanya surat Semut. Semut itu siapa yang lihat semut tersebut? Ada yang lihat, apakah ada isyarat? Maksudnya walaupun kau jadi raja penguasa, kalau udah di hadapan Allah ya udah kayak semut aja mungkin. Kenapa? Karena semut nggak kelihatan dan kecil, nggak pernah merasa. Karena apa? Ini semuanya kan kita hidup di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin banyak raja-raja gitu, raja-raja seolah-olah dia ketika Allah kasih kekuasaan, kedudukan, dia lupa diri. Seperti siapa? Fir'aun itu yang dihadapi oleh Nabi Musa, disebutkan dalam keterangan itu nggak pernah sakit. Gara-gara nggak pernah sakit dia sampai tuh, saya ini raja, karena dia nggak pernah sakit. Kenapa nggak pernah sakit? Mungkin dia ada punya resep-resep, ramuan-ramuan atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Sebutkan dalam riwayat dia nggak pernah sakit. Firaun tersebut. Makanya dia sampai mengklaim dirinya adalah Tuhan, nggak hanya raja tapi sampai Tuhan tersebut. Kita kembali kepada surat Al-Qasas. Di surat Al-Qasas untuk melihat tadi yang disebutkan bagaimana peranan perempuan dalam kehidupan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Musa itu perempuan banget yang berperan. Misalnya disebutkan di dalam surat Al-Qasas apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas, di ayat 7, dimulai dari ayat 7. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jamaah rahimakumullah, dalam keterangan yang disebutkan oleh para ulama ataupun ketika Nabi Musa lahir, siapa itu Nabi Musa? Nabi Musa dari Bani Israel. Di mana Bani Israel saat itu? Bani Israel lagi di Mesir. Bagaimana Bani Israel di Mesir di zaman Nabi Musa? Disiksa. Kelompok hamba-hamba Allah ataupun manusia yang zaman itu tinggal di Mesir, Bani Israel, ditindas, disiksa, nggak punya kekuatan. Saking ditindas, disiksanya tersebut,
anak laki-lakinya yang lahir di zaman Fir'aun semuanya dibunuh. Pada saat kondisi itulah Nabi Musa Allah lahirkan ke muka bumi ini. Ibunya bingung, gimana nih? Saya dapat anak laki-laki, wauhaina, terus Allah wahyukan. Maka kata-kata wahyu di sini disebutkan oleh para ulama, Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, kasih itu anakmu ASI, an ardi'i, fa idza khifti alaihi, kan takut nih, ketahuan Fir'aun, diperiksa, ketahuan bala tentaranya, gimana dong? Mana ada seorang ibu yang menghanyutkan anak yang dikasihinya tersebut. Dihanyutkanlah anaknya. Falqi, ditaruh mungkin di box. Ditaruh apa ya? Mungkin di box. Kalau memang dulu ada box, mungkin nggak tahu lah. Falqi, dihanyutkanlah di sungai ataupun di air. Falqi fil yam. Kira-kira sedih gak seorang ibu tersebut? Sedih. Dan ini nggak mudah. Kalaupun misalnya ada orang sekarang menelantarkan anaknya kan dikit gitu, mungkin karena berat banget, dan itu nggak mudah bagi seorang ibu, nggak umum dan nggak mudah dan di luar kebiasaan. Dan inilah yang dialami oleh ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Allah mantapkan hatinya, wala takhafi wala bahkan Allah berjanji, inna raduhu ilaik, kami akan mengembalikannya kepadamu. Jadi kayak gimana tuh, Allah ngomong langsung atau ada keyakinan nanti juga akan balik. Nanti dia akan menjadi seorang yang suatu waja'ilu minal mursalin. Ini tokoh wanita pertama yang dalam kehidupan Nabi Musa disebutin. Siapa itu? Ibunya. Ibunya yang memberikan ASI, ibunya yang menghanyutkannya di sungai atau di laut ya, mungkin di sungai kayaknya. Felyam wala takhafi, ibunya yang sedih, ibunya yang khawatir takut tenggelam. Sedih takut kalau hidup, kalau mati dihanyutkan ke laut atau hanya dihanyutkan di sungai tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya dengan firman-Nya, inna radu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ini wanita pertama. Terus berikutnya kita lanjutkan di ayat berikutnya, faltaqatahu alu fir'aun. Allah berkehendak diketemuin, dipungut, diambil sama keluarganya Fir'aun. Wanita yang kedua disebutkan di ayat berikutnya, ayat ke-9. Apa ayat ke-9? Waqalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yashurun. Ini udah kayak sinetron ini. Fir'aun kan katanya bermimpi yang akan menghancurkan kekuasaannya dia adalah anak laki-laki dari Bani Israel. Sehingga dia punya kebijakan semua anak laki-laki Bani Israel diapain? Dibunuh. Kalau anak perempuannya biarin, yang lahir anak perempuan biarin. Kalau ada yang lahir anak laki-laki bunuh. Ada satu anak laki-laki Bani Israel diketemuin oleh keluarganya Fir'aun. Kemudian kata istrinya, waqalat imra'atu fir'aun, tokoh wanita yang kedua yang berperan dalam kehidupan Nabi Musa. Selain ibunya, ternyata bininya Fir'aun. Apa kata bininya Fir'aun? Oh, ini anaknya cakep banget, anaknya mungkin lucu, bahasa kita qurratu aini, saya demen yang lihatnya. Karena ya anak bayi dan seterusnya. La taqtuluh, jangan dibunuh. Kalau Fir'aun udah pengen apaan anak bayi Bani Israel dan seterusnya, pasti mau diapain? Dibunuh. Tapi kata bininya, la taqtulu, jangan. Bisa jadi nanti kita senang ataupun ya kita jadi angkat dia anak sampai menyangkat anak tuh padahal. Wa hum la yashurun, dia kagak merasa bahwasanya ini nanti yang akan menghancurkan Firaun. Jadi Firaun dengerin kata bininya. Makanya kata orang Firaun aja takut sama bininya gitu. Jadi kata orang kalau ada suami-suami takut sama bininya, keturunan Fir'aun katanya, tersebut keturunan Fir'aun. Fir'aun yang begitu gagah perkasa, yang begitu galak, yang begitu seram, yang begitu kejam. Di Al-Quran itu kalah sama bininya. Laki-laki yang di luar, di rumah, di depan bininya, diam aja dia. Diam terus.
Apalagi kalau dan seterusnya ini ada yang wah ini udah turunan Fir'aun katanya. Ada yang anekdotnya tersebut. Wa qalat imra'atu Fir'aun, ini wanita yang kedua. Berkatalah istri Fir'aun, jangan bunuh, jangan, ini anaknya cakep, saya demen, saya senang dan seterusnya. Bisa jadi kita jadiin aja dia anak. Kita jadikan dia anak. Padahal semua anak-anak bayi kalau ada tersebut laki-laki dibunuh, satu kagak. Inilah Nabi Musa alaihissalam. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtulu asa ayyan fana aw nattakhidhu walada wa hum la yash'urun. Berikutnya ini masih itu udah 2 perempuan tuh. Minimal ada 4 perempuan di dalam kehidupan Nabi Allah Musa alaihissalam. Selain ibunya, selain tadi imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kemudian di ayat berikutnya bagaimana Allah gambarkan ibunya tersebut, wasba fuadi Musa. Apa ya? Ketika tahu bahwasanya itu Musa dipungut oleh Fir'aun. Kira-kira apa perasaan ibunya Nabi Musa? Hah? Ya mati dah tuh anak gue, mungkin perasaan. Ya kita pengen dia selamat dari malah masuk ke dalam rumahnya Fir'aun. Wah Allah, mati dah tuh mungkin. Ya Allah. Saya berusaha, saya hanyutkan biar dia kagak ditangkap oleh Fir'aun. Tapi malah masuk ke rumahnya Fir'aun. Ini nih yang mungkin digambarkan. Maka ketika mendengar bahwasanya itu anaknya yang dihanyutkan tersebut bukannya dipungut sama orang-orang lain dan seterusnya, malah dipungut oleh yang paling ditakutin. Siapa itu? Firaun. Maka digambarkan di dalam Al-Quran, wasbah fuadi ummi Musa farigha in kadat latubdi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Mungkin kalau jadi ibunya Nabi Musa, kalau bukan gara-gara Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaganya, udahlah saya bunuh diri aja dah mungkin. Karena apa? Supaya maksud hati agar selamat dari Fir'aun. Tapi ternyata malah masuk ke rumahnya Fir'aun. Laula, hampir saja disampaikan bahwasanya itu anaknya di sini, biar hampir saja dia ngomong itu anak saya gitu loh, untuk biar jangan dibunuh atau apalah misalnya, untuk menggambarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati ibunya, jangan ngomong itu anakmu. Udah, biarlah Fir'aun enggak tahu. Biarlah Fir'aun enggak tahu misalnya. Ketika mendengar, jangan disampaikan, jangan diinfokan, jangan diberitahukan bahwasanya itu adalah anakmu. Biarin aja dengar, kita tunggu sabar. Inilah peranan wanita yang ketiga di ayat berikutnya. Wa qalat li ukhtihi qussi. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasrat bi an junub wa hum la yash'urun. Ini wanita yang ketiga. Siapa wanita yang ketiga? Istrinya, saudari perempuannya Nabi Musa. Jadi mungkin ibunya Musa udah punya anak perempuan yang udah lebih besar dan seterusnya. Kemudian dia bilang kepada kakak perempuannya, ikutin tuh perkembangannya. Fir'aun dan keluarganya mengangkat Nabi Musa sebagai anak. Anak itu maka setelah diikutin kusi, diikutin dia kisos. Kusi fabasurat bi an junub. Maka dikatakan dia diikutin, dipantau, dia disaksikan terus perkembangannya dari jauh. Mereka nggak ngeh, jadi nggak ada yang tahu tuh anak bayi siapa, terus yang penting Bani Israel tersebut. Ini peranan wanita yang ketiga. Kemudian jamaah rahimakumullah, anak bayi butuh ASI. Anak bayi butuh ASI. Saat dulu di zaman Fir'aun belum ada susu formula, belum ada susu formula. Sehingga ASInya dari mana? ASInya dicari wanita-wanita yang punya bayi. Wanita-wanita yang punya bayi. Dikumpulin semua wanita-wanita yang punya bayi di Mesir tersebut. Suruh memberikan ASI kepada ini jabang bayi yang baru diangkat anak oleh Fir'aun, Nabi Musa bayi tersebut. Ini kondisi ini, info ini, data ini terus dipantau oleh saudari perempuannya. Saudari perempuannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Waharramna, diumumkanlah mungkin. Fir'aun mengumumkan, wahai penduduk negara Mesir, yang wanita-wanitanya punya jabang bayi, datang ke sini, saya punya bayi, ini bayinya mungkin bayinya nangis melulu, dan lain-lainnya tersebut. Dia butuh ASI, siapa yang bisa memberikan ASI?
Datanglah mungkin, saya nggak tahu disebutin berapa itu, puluhan perempuan atau ratusan, wallah alam bissawab. Semuanya berusaha menenangkan Nabi Musa. Semuanya memberikan ASI kepada Nabi Musa. Allah berkehendak, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa harramna 'alaihil maradi', wa harramna 'alaihil maradi' min qabl. Kagak ada yang cocok. Kagak ada yang cocok. Kagak ada yang pas susunya buat Nabi Musa. Bisa gitu ya, bingung juga tuh. Kalau misalnya zaman sekarang ada wanita punya anak bayi, kemudian mungkin ada pengen memberikan ASINya kepada anak lain tuh, biasanya bisa aja tuh kan, sering kita dengar. Dia ngasih ASI kepada yang bukan anak kandungnya, anaknya secara susuan, bisa aja. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah berkehendak, sekalipun udah dikumpulin itu wanita-wanita yang punya ASI di zaman tersebut, tetap aja mungkin bahasa kita, Nabi Musa masih nangis melulu. Kebayang gak di rumah kalau ada anak bayi nangis melulu? Masih ingat gak ketika dulu punya anak bayi? Anak bayi gak dikasih ASI, gak dikasih susu, apa yang terjadi? Ya udah macam-macam lah, macam air dan seterusnya dikasih ini. Kalau sekarang kan kalau anak bayi nangis, dilihat mungkin dia kencing, mungkin dia buang air. Terus gak kencing, gak buang air, pasti mungkin dia pengen ASI tersebut, pengen itu tersebut. Nah itulah mungkin kondisi yang terjadi saat itu. Udah dikumpulin al-maradi', kagak ada yang cocok, kagak ada yang pas. Masih terus Nabi Allah Musa nangis tersebut. Maka ini Allah punya rahasia, Allah punya kehendak. Kakaknya perempuan tersebut yang terus memantau, ngikutin perkembangan Nabi Musa yang di rumah Fir'aun. Apa dikatakan? Hal adullukum ala ahli baiti yakfuluna wahum lakum wahum lahu nasihun. Wahum lahu, ini peranannya nih kakaknya. Selain dia memantau, dia lah yang menjadi perantara. Dia bilang kepada keluarga Fir'aun, kalau nggak ada yang cocok, saya punya info. Ini ada seorang wanita yang saya yakin nih, pasti cocok nih ASINya mungkin. Mau gak saya kasih tahu wanita yang bisa memberikan ASI sehingga anak itu diam, sehingga anak itu nggak nangis, nggak rewel dan seterusnya. Dia nasihatin nih, coba nih wanita ini tersebut. Dia kagak tahu itu adalah ibunya. Inilah, lihat hanya dalam beberapa ayat sebelumnya Allah katakan, kita kembalikan anak ini kepadamu, kepada ibunya. Kita kembalikan, inna raduhu ilaik, kami kembalikan bayi yang kamu hanyutkan tersebut, kami kembalikan kepadamu. Maka di ayat ke berapa tuh? 13, di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faradadnahu ila ummi kay taqra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Faradadnahu ila ummihi, Allah berjanji, inna raduhu ilaik, kami akan kembalikannya kepadamu wahai ibunya Musa, wahai sang ibu. Maka di ayat 2:13 tersebut kita kembalikan Nabi Musa kepada, kira-kira senang gak ibunya? Senang gak ibunya? Kaita qara'inan, kebayang bagaimana tadi ibunya sedih, bagaimana tahu bahwasanya ditangkap Firaun dia sedih. Cuman Allah berkehendak, ini janji Allah, ini janji Allah. Allah berjanji kepada ibunya tersebut, kita akan kembalikan biar ibunya senang, gak sedih, dan tahu bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, kaita qara'inu, biar dia senang, wala tahzan, dia tidak sedih, wali ta'lama anna wa'dallahi haq walakinna aktsarahum la ya'lamun, biar dia ketahui janji Allah itu hak, tapi banyakkan dari manusia, kita manusia ini kadangkala kita ataupun banyak dari manusia yang kagak sadar, kagak ngerti, kagak tahu bahwasanya wa'dullahi haq, janji Allah itu hak. Ini perempuan, semuanya perempuan bukan? Semuanya perempuan dalam kehidupan Nabi Musa. Dari ibunya, istrinya Fir'aun, kakaknya, nih tokoh perempuan. Apa pesannya kepada kita jamaah rahimakumullah? Baik-baik kepada perempuan. Dalam kehidupan nabi-nabi ada perempuan-perempuan yang sangat kental terasa dalam kehidupannya seperti Nabi Musa. Ada juga perempuan-perempuan yang ngeyel seperti istrinya Nabi Lut wa imra'atan Nuh.
Daraballahu matsal ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Walaupun bininya Nabi, walaupun istrinya Nabi, walaupun dia pasangannya Nabi, tapi kalau dia khianat, dia nggak beriman, dia nggak ngikutin nabinya tersebut, suaminya, pasangannya, nggak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, istrinya Nabi Allah Nuh dan istrinya Nabi Allah Lut alaihissalam. Di Al-Quran disebutin, tadi ini yang barusan kita baca, betapa terasa peran wanita dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Perempuan berikutnya kita buka langsung di dalam ayat ini, di ayat kita lompat di ayat 23. Saya skip nih. Ini kan tokoh-tokoh perempuan. Singkat cerita kita tahu Nabiullah Musa alaihissalam besar, kemudian tumbuh dewasa, kemudian terjadilah dia membunuh seorang dari kelompok orang-orang Fir'aun, orang-orang Koptik tersebut. Yang ada dua orang berselisih, satu dari Bani Israel, satu dari kelompoknya ataupun kaumnya Fir'aun. Fawaqazaw Musa faqadha ali, Nabi Musa pukul mati itu orang tersebut. Sehingga singkat cerita Nabi Musa dicari-cari karena telah membunuh Bani Israel. Nabi Musa keluar dari Mesir, pergi ke daerah namanya Madian. Walamma warada ma'a Madian, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ayat 23. Walamma warada ma'a Madian wajada 'ali ummatan minan nasi yasqun wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Singkat cerita, Nabi Musa keluar dari Mesir sampai ke daerah Madian. Di Madian tersebut didapatin ada sekelompok manusia, orang banyak ngambil air dari sebuah sumur. Kemudian ada dua orang perempuan, mungkin tidak melakukan. Nabi Musa lihatnya aneh nih. Kok kenapa nih dua orang perempuan tuh nggak ikut? Kata dua orang perempuan tersebut, ya kita nggak bisa lah berebutan dengan laki-laki dan seterusnya. Kita nanti kalau udah selesai dan baru kita akan. Nabi Musa dengan inisiatifnya, dengan kebaikannya membantu dua orang perempuan tersebut. Kita kata orang perempuan tersebut, sedangkan ayah kami adalah syaikhun kabir, orang yang sudah tua. Nabi Musa bantu mereka. Fasaqalahuma di ayat 24. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa membantu memberikan air, mengambilkan air kepada keduanya. Nabi Musa kan lagi bingung nih, kemana saya nih, ngapain. Nabi Musa mungkin lapar, dipahami dalam keterangan para ulama. Tapi gimana, apa yang bisa saya lakukan untuk ngisi perut saya? Nabi Musa berteduh di bawah pohon tersebut seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya butuh kebaikan-kebaikan, ataupun ada keterangan disebutkan ya Nabi Musa laparlah mungkin tersebut salah satunya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas la qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Ini surat namanya surat apa? Surat Al-Qasas. Di sini ada kata Al-Qasas di sini salah satunya. Al-Qasas. Karena di situ ada cerita-cerita wabil khusus ceritanya Nabi Musa masih kecil, masih balita, masih remaja. Ini kan cerita tuh. Itu yang mungkin Nabi Musa udah hidup mungkin 20 tahun atau belasan tahun, puluhan tahun. Dalam beberapa ayat tersebut diceritakan wabil khusus cerita Nabi Musa. Dan sekarang ceritanya yang
Faja'atu ihdahuma. Ketika Nabi Musa lagi berteduh, mohon kepada Allah, lagi mikirin ngapain. Faja'atu, tiba-tiba datang salah satu. Tadi ada berapa perempuan? 2. Yang datang 1. Ihdahuma. Tamshi ala istihya. Berjalan dengan malu-malu, tersipu-sipu. Ini salah satu gambaran Al-Quran tentang perempuan. Baik indah. Perempuan tersebut malu-malu, tersipu. Tamshi ala istihya. Seraya, ini karakter perempuan. Mudah-mudahan tadi keluarga-keluarga kita perempuan nih, istihya, malunya tersebut. Kemudian seraya berkata, qalat inna abi, bapakku, ayahku memanggilmu untuk membalas bantuanmu ngambilin air. Liyajziyaka ajrama saqaita lana. Pergilah Nabi Musa dengan perempuan tersebut. Nah, perginya bareng, gandengan tangan, berduaan. Itu udah anak-anak sekarang tuh. Kita mudah-mudahan anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam keterangan, disebutkan dalam sebuah keterangan, ini mungkin versinya nggak disebutin, ada keterangan yang disebutkan dalam buku tafsir. Nabi Musa nanti mungkin ya. Nah, datanglah, singkat cerita datanglah, ketemu dengan ayahnya. Ketemu dengan ayahnya. Kemudian ceritakan, apa kata sang ayah? La takhaf, najauta minal qaumil zalimin. Najauta minal qaumil zalimin. Selamat dari Firaun. Diceritakan Nabi Musa, saya dari Firaun gini-gini, udah tenang, udah. Terus qalat ihdahuma, berkatalah salah satu dari yang perempuan tersebut. Kira-kira yang perempuan yang tadi manggil atau yang bukan manggil? Kira-kira yang manggil tadi. Yang tadi manggil ini. Kan tadi ada salah satu yang manggil. Qalat ihdahuma, berkatalah salah seorang perempuan dari 2 anak perempuan tersebut. Dipahami oleh para ulama yang manggil tadi. Apa kata salah seorang anak perempuan tadi? Ya abati istajirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, ini yang tadi saya bacakan. Ini itu orang laki-laki yang dia terdampar, kabur dari Mesir, dari Firaun dan seterusnya. Suruh aja dia kerja di sini. Suruh aja dia kerja di sini. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang tadi qawiyul amin. Qawi artinya kuat. Dari mana sang perempuan itu tahu dia qawi? Nabi Musa kuat ketika ngambilin air. Karena orang-orang laki semuanya, Nabi Musa dengan kekuatannya. Nabi Musa itu digambarkan dalam teks kekuatannya, Firaun dipukul, kelompok Firaun mati. Ya, Nabi Musa kabur gara-gara. Ada riwayat lain Nabi Musa didatangin malaikat maut, dipukul malaikat maut tersebut, matanya picek malaikat maut tersebut. Ada pernah dengar riwayat tadi? Saya pernah bacakan di majelis ini tentang kisah-kisah Nabi Musa ataupun kisah-kisah disebutkan dalam hadis Nabi. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam wujud manusia. Kemudian berselisihlah sama Nabi Musa, dipukul itu malaikat maut dalam bentuk manusia. Karena malaikat mautnya dalam wujud manusia. Sehingga matanya hancur, picek dan seterusnya, lapor kepada Allah malaikat maut tersebut. Apa kata malaikat maut tersebut? Engkau utus saya kepada orang yang kagak mau mati, katanya tersebut. Kenapa Nabi Musa nggak sopan sama malaikat? Bukan Nabi Musa nggak sopan sama malaikat, kata para ulama. Itu malaikat wujudnya manusia. Nabi Musa kagak tahu itu adalah malaikat. Maka pas datang lagi, wah Nabi Musa tahu, wah ini malaikat nih. Baru ditanya, Nabi Musa ditanya, ini tentang kematian Nabi Musa. Nanti bisa dicari tentang kisah kematian Nabi Musa. Sebelumnya itu didatengin malaikat maut. Kemudian malaikat mautnya dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini dikatakan Nabi Musa adalah qawi. Di mana qawinya, kekuatannya? Nabi Musa punya kekuatan ngambilin air, bantu ngambil air. Kemudian yang kedua, amin. Apa artinya amin? Dipercaya. Itu kan baru ketemu sekali. Kok udah sampai menyimpulkan Nabi Musa adalah seorang yang punya integritas, seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang dapat dipercaya. Dari mana taunya? Maka disebutkan dalam keterangan ketika dipanggil tadi. Dia kan manggil. Ayo, kamu dipanggil ayah, mau dikasih upah. Ketika jalan dari tempat Nabi Musa berteduh ke rumahnya tersebut,
disitulah diketahui Nabi Musa adalah seorang yang berakhlak baik, akhlak mulia, seorang yang dipercaya. Apa dipahami disebutkan dalam keterangan, Nabi Musa nggak mau jalan di belakang perempuan, nggak mau jalan barengan dengan perempuan, di depan itu sang perempuan, di belakang. Disebutkan dalam keterangan, ada keterangan demikian. Sehingga wah ini dia menghormati dirinya, dia menghormati perempuan, dia berakhlak baik, berakhlak mulia. Jadi istilahnya nggak seperti kebiasaan orang-orang barat, ladies first, ya, kan ada tuh ladies first, ada ladies first, bukan perempuan duluan, enggak. Maksudnya di sini Nabi Musa alaihissalam melindungi sang wanita tersebut sehingga dikatakan Nabi Musa jalannya itu di depan. Kemudian nanti tinggal dikasih tahu mungkin kalau belok kanan, belok kiri dengan isyarat-isyarat, sehingga Nabi Musa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan juga menjaga kehormatan sang perempuan tersebut. Dari sinilah dipahami oleh sang tadi wanita tersebut, perempuan tersebut, Nabi Musa adalah seorang yang dikatakan al-amin. Al-amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Dua sifat tadi, al-qawiyyu al-amin. Kemudian Nabi Allah, bukan Nabi ini, bapaknya memahami lebih dari itu, daripada saya pekerjakan, ya mungkin ini anak saya udah naksir mungkin gitu. Anak saya udah naksir sehingga memuji. Kenapa enggak saya kawinkan aja? Kenapa enggak saya kawinkan aja? Apa kata sang ayah? Inni uridu an unkihaka ihda ibnataini hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Ini wanita yang keberapa tadi? Yang keberapa dalam kisah Nabi Musa? Yang keempat. Tadi ibunya, istrinya Firaun, saudari perempuannya, dan sekarang nih yang menjadi pasangannya. Apa kata sang ayah kepada Nabi Musa? Udah, mau gak dikawinin? Bahasa saya nih, mau gak dikawinin? Mas kawinnya apa? Mas kawinnya apa? Emangnya Nabi Musa punya harta? Emangnya Nabi Musa crazy rich? Ada orang crazy rich gitu. Nabi Musa nggak punya harta. Tapi Nabi Musa, ayahnya, ini calon mertuanya, walaupun nggak punya harta, tapi dia punya harta yang tidak ternilai. Apa itu? Al-Qawiyul Amin. Maka Anda punya skill. Skill itu kan harta. Sekarang itu kan, orang mungkin nggak punya barang, orang nggak punya produk, tapi dia punya jasa, dia punya keahlian. Gara-gara jasa dan keahliannya, dia bisa dapat duit gak? Bisa dapat duit gak? Bahkan bisa jadi di zaman sekarang, gara-gara jasa dan keahlian, duitnya lebih banyak daripada yang punya produk. Ada orang maklar, tau gak maklar? Ada orang maklar, ada orang biong, tau gak biong? Di Bogor itu sebutnya apa? Biong itu. Dia gak punya aset, dia gak punya, dia cuma punya jasa. Bahkan sekarang dalam teknologi informasi, platform, dulu berkembang tuh, platform, dia punya mobil tuh, Grab, Gokar, dia punya mobil, kagak, dia nggak punya mobil, tapi dia punya platform, dia punya jasa, dia punya keahlian, dia punya teknologi, dia bisa jadi duitnya, bukan bisa jadi, dia duitnya lebih banyak daripada yang punya mobil-mobil tersebut, yang punya kendaraan-kendaraan tersebut. Nah, sang ayah tahu, benar Nabi Musa nggak punya materi, nggak punya duit langsung tunai, tapi Nabi Musa punya skill, punya jasa, punya keahlian, punya disebut integritas, punya kapasitas tersebut. Dan ini adalah bekal yang utama. Maka jadi bisa jadi nih, boleh gak misalnya, saya belum pernah dengar sih, ada orang sekarang ngawinin anaknya dengan mas kawin kerja di perusahaan saya, di rumah saya selama 5 tahun, 10 tahun. Boleh gak kira-kira? Kerjanya gak digaji, kan orang kerja harusnya digaji, tapi gara-gara dia itu gajinya dijadikan mas kawin, mungkin tadi tersebut. Ini kisah Nabi Musa, ya minimal sekarang walaupun khotaman min hadid dikatakan, ya ini syariatnya Nabi Musa. Apa yang dipahamin? Maka mas kawin, dikawinkan. Aku akan nikahkan engkau dengan salah satu anak putri saya dengan mas kawin, anta juroni, ya udah 8 tahun aja, 8 tahun kerja. Tapi kalau engkau lengkapin, genapkan jadi 10 tahun, ya itu cakep banget, lebih bagus. Lebih bagus tuh, ini mungkin diplomasi. Ala anta juroni, engkau kerja di saya
8 tahun, tapi kalau mau digenapkan 10 tahun, fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Saya nggak mau nyusahin. Wa ma uridu an asyqa 'alaik wa ma uridu an asyqa 'alaik satajiduni insyaallah minas salin. Ini jamaah rahimakumullah, wanita yang keempat yang berpengaruh di dalam kehidupannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Beda banget dengan kehidupannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, wanitanya tersebut yang jadi fitnahnya. Nah, jangan Nabi Yusuf, salah satu tantangannya Nabi Yusuf adalah perempuan. Tapi kalau kita lihat di zaman Nabi Musa, buat kehidupan Nabi Musa alaihissalam, pribadi Nabi Musa, maka wanita punya peranan yang penting di dalam kehidupan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan memang itulah, wanita itu ya tadi punya kedudukan yang sama dengan laki-laki, punya peranan, punya misi dan visinya ataupun fungsinya, punya misi dan fungsi sebagaimana laki-laki melengkap. Kita tahu Nabi yang pertama, Nabi Adam, Allah ciptakan pasangannya. Kemudian terus Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad, wanita juga punya peranan, punya misi-misi dan fungsi dan penting dalam kehidupan Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang Allah berikan wanita-wanita dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita bisa jaga, kita lindungin, kita hormatin, kita muliakan, kita kasihi, kita sayang dan kita cintai. Karena itulah yang dipahami adalah teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang perempuan begitu dominan dalam kehidupannya, maka dalam kehidupan kita hari ini pesannya adalah bagaimana kita juga jaga, sayangin perempuan-perempuan yang ada dalam kehidupan kita. Apakah dia pasangan kita, apakah dia anak-anak kita, bisa jadi dia saudara-saudari kita. Begitu juga apakah dia ibu-ibu kita yang masih punya ibu. Maka itulah kesempatan, itulah sarana bagaimana kita dengan itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan untuk berbuat baik kepada wanita tersebut. Maka keliru orang-orang yang menghinakan perempuan, merendahkan perempuan dan lain-lainnya tersebut. Karena perempuan Allah ciptakan tadi di dalam banyak ayat Al-Quran, min zakarin wa unsa, bagaimana orang-orang yang berbuat amal saleh, mukmin wa mukminat, apakah dia orang beriman laki-laki dan orang perempuan, itu semuanya diakuin, dihormatin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi punya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk menyembah, memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Demikian sedikit tadabbur kisah daripada cerita Nabi Musa alaihissalam yang di situ peranan perempuan sangat terasa dalam kehidupan Nabi Allah Musa alaihissalam, yang di situ digambarkan dengan indah di surat yang namanya surat Al-Qasas. Pertanyaan yang tadi belum terjawab tuh, kenapa kok cerita Nabi Musa banyak banget disebutin di dalam Al-Quran? Kenapa kira-kira kisah Nabi Musa dan kisah Bani Israel banyak banget disebutin di dalam Al-Quran, banyak banget disebutin dalam Al-Quran? Maka ada dalam sebuah analisa, ada sebuah pemahaman. Karena apa? Karena nabi-nabi itu semenjak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad kan semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim, ya kan? Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, semua nabi-nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Salah satunya ada yang Bani Israel dan yang bukan Bani Israel. Siapa yang Bani Israel? Nabi Ishak. Yang Bani Israel itu yang keturunan Nabi Yakub dari jalur Ishak. Yang dari jalur Ishak, dari Nabi Ishak Allah hadirkan kepada Nabi Ishak Yakub. Dari Yakub inilah yang dikatakan Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad yang bukan Bani Israel. Sehingga dipahamin dulu Allah Subhanahu wa taala jadikan peradaban itu, pemimpin kehidupan saat itu di zaman Nabi tersebut adalah Bani Israel dengan nabi-nabinya. Setelah selesai Bani Israel, maka Allah jadikan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pemahaman kenapa? Karena estafet dakwah risalah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad adalah Bani Israel. Makanya banyak tuh, sehingga pelajaran-pelajaran artinya kehidupannya.
Apalagi ada juga analisa yang lain tersebut. Nah, sehingga kelanjutan. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad SAW adalah umat yang beriman, itu adalah orang-orang Bani Israel yang beriman. Dan Bani Israel tersebut dipahami oleh para ulama ada dua, Bani Israel dan Yahudi. Sama atau beda? Sama atau beda? Disebutin dua-duanya dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan Bani Israel, Al-Quran juga menyebutkan Al-Yahud. Al-Yahud, Yahudi yang sekarang melakukan apa yang mereka lakukan ke zaman. Maka dalam sebuah analisa disebutkan Bani Israel beda dengan Al-Yahud. Apa bedanya? Kita kan ketika baca kayaknya sama aja nih, Bani Israel Yahudi juga. Tapi dalam sebuah analisa, Bani Israel ada yang beriman, ada yang kafir. Bani Israel itu sebuah nama, sebuah label untuk keturunan Nabi Yakub, keturunan dan keturunan-keturunannya, ada yang beriman dan ada yang kagak. Tapi kalau Yahudi, ini keturunannya yang kagak beriman, yang kafir, yang ngeyel, yang bandel, yang jahat, yang nakal dan seterusnya. Jadi kalau Bani Israel masih ada unsur positif-positifnya, masih ada unsur positif-positifnya. Wabil khusus mereka-mereka yang beriman. Tapi kalau Al-Yahud, kalau diperhatikan ayat-ayat tentang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran, nggak ada baik-baiknya dah. Walan tardo ankal Yahud, la tajidanna syi'adisaddanna syi'adawatan min ladina amanul Yahud. Nanti bisa dilihat, benar gak? Kalau lagi baca Al-Quran ada kata Al-Yahud, itu konotasinya keadaan tersebut gak baik. Tapi kalau Bani Israel ada yang baik-baik. Bani Israel, ingatlah wahai Bani Israel nikmat yang Allah berikan. Walaupun ada juga gambaran dalam Al-Quran Bani Israel yang kurang baik. Jadi orang Yahudi sekarang menamakan negaranya dengan Israel biar dapat ngalap berkah, mungkin bahasa kita. Karena apa? Israel di dalam Al-Quran adalah nama Nabi, dan di situ juga ada orang-orang yang baik. Makanya dibilang negaranya Israel. Padahal dia nggak layak untuk mengatakan dirinya Bani Israel. Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu ataupun melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Demikian, semoga ada manfaatnya, semoga semakin semangat kita untuk mentadabburi, memahami tilawah Al-Quran. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ij'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Zakkirna minhu ma nusina, alimna minhu ma jahilna. Urzuqna tilawatahu wa tadabburahu wa tatbiqahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Allahumma ya zal jalali wal izzah unsur ikhwanana fi Gazzah. Allahumma ya zal jalali wal izzah unsur ikhwanana fi Gazzah. Allahumma thabbit aqdamahum afriq alaihim sabra, thabbit aqdamahum unsurhum ala al-yahudil mujrimin. Allahumma ishfi mardahum, dawi jarhahum, taqabbal syuhadahum. Allahumma alayka bil yahudi zalimin. Allahumma alayka bil yahudi zalimin. Anzil alim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma habbib ilayna al iman, zayyinhu fi qulubina, karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan. Ij'alna minar rasyidin, ij'alna min ibadikas salihin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.